Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mimasi di aktivitas Rekat Review Edukasi. Perkenalkan, saya Siti Alfia dari Departemen Kajian Keilmuan. Kali ini saya akan membahas latihan soal akuntansi syariah. Untuk latihan soal yang pertama, yaitu ditanya, jelaskan perbedaan antara jual beli istigna dengan jual beli murabahah dan jual beli saham. Dan untuk keperluan apa transaksi istigna ini sangat cocok untuk digunakan. Yang pertama, kita udah memiliki tabel seperti ini. Jadi kita udah membagi-bagi untuk jenis akad, waktu barang, objek akad, penyerahan barang, dan tujuan utama. Untuk istigna itu jual beli berbasis pesanan pembuatan barang atau jasa, sedangkan untuk murabahah itu jual beli barang jadi dengan markup keuntungan. Terus ada jual beli saham. Jual beli saham itu adalah transaksi kepemilikan atas saham perusahaan. Untuk jangka waktu barangnya yaitu barang belum ada dibuat setelah akad, sedangkan untuk murabahah itu barang sudah tersedia saat akadnya. Selanjutnya untuk jual beli sahamnya itu membeli unit kepemilikan perusahaan, bukan barangnya. Selanjutnya di objek akadnya. Di objek akad untuk istigna itu barang yang dibuat sesuai spesifikasi, dan untuk murabahah itu barang jadi yang dibeli kemudian dijual kembali. Untuk jual beli saham yaitu saham atau sekuritas, bukan barang fisik. Nah, untuk penyerahan barangnya, bagian istigna dilakukan kemudian setelah proses produksinya. Terus untuk murabahah itu dilakukan langsung atau sesuai kesepakatan. Untuk jual beli saham tidak ada penyerahan barang, hanya perpindahan hak saham saja. Yang terakhir untuk tujuan utamanya, bagian istigna itu pengadaan barang berdasarkan kebutuhan khusus atau custom. Terus untuk murabahah itu perolehan barang dengan cara cicilan. Dan untuk jual beli saham itu ada investasi dan potensi keuntungan modal atau dividen. Nah, tadi ditanya juga untuk transaksi istigna sangat cocok untuk digunakan keperluan pengadaan barang atau proyek yang memerlukan proses pembuatan terlebih dahulu, seperti pembangunan gedung atau produksi barang sesuai pesanan khusus. Untuk latihan soal yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik, dan jelaskan keuntungan penggunaan transaksi ijarah dibandingkan jenis akad lainnya. Yaitu akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa atas suatu aset di mana pada akhir masa sewanya itu terdapat janji atau opsi pemindahan kepemilikan aset dari pihak yang menyewakan. Nah, untuk pihak yang menyewakan itu disebutnya dengan mujir. Nah, kepada penyewa atau mustajir. Nah, pemindahan kepemilikan ini bisa dilakukan melalui hibah atau hadiah, jual beli, dan setelah pelunasan seluruh cicilan. Untuk keuntungan penggunaan transaksi ijarah dibandingkan dengan akad lainnya yaitu tidak memindahkan kepemilikan di awal, sehingga resiko yang aset tetapnya itu ditanggung penyewa sampai hak milik berpindah. Yang kedua itu fleksibel. Fleksibel karena pembayaran dilakukan secara berkala seperti cicilan, namun tanpa langsung menjual asetnya. Yang ketiga ada cocok untuk aset produktif, seperti kendaraan operasional atau mesin, di mana penggunanya bisa memanfaatkan aset tanpa membelinya langsung. Yang terakhir ada akuntansi lebih terstruktur, karena dapat memisahkan antara pendapatan sewa dan pengakuan aset tetap. Mungkin kita lanjut ke soal yang ketiga. Selanjutnya di soal ketiga yaitu transaksi murabahah dan masyarakat atau konsep dan transaksi. Bapak Amin memberikan modal kerja kepada Pak Komar dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah modal. Jumlah modalnya ada 10 juta secara cash. Terus ada kegunaannya untuk modal kerja bakso tahu. Terus objek bagi hasilnya profit yang diperoleh dari hasil penjualan usaha. Terus ada nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasilnya itu pembagian keuntungannya 25% dan untuk Pak Komarnya 75%. Selanjutnya ada jangka waktu. Jangka waktunya itu ada 12 bulan. Terus berikut disajikan laporan laba rugi bulan pertama. Nah, pendapatan bulan 1 itu sebesar 15 juta. Terus ada HPP juga di sini 10 juta. Laba kotornya ada 5 juta. Biaya overheadnya ada 2 juta. Dan laba bersihnya ada 3 juta.
Untuk pertanyaan yang pertama yaitu akad apa yang harus digunakan dalam transaksi tersebut dan hitung pembagian keuntungan apabila nisbah bagi hasilnya berdasarkan profit sharing dan revenue sharing. Yang terakhir disuruh membuat jurnal yang diperlukan pada pertanyaan yang pertama, akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut. Jadi akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Karena akad musyarakah itu yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha yang dimana masing-masing pihaknya memberikan kontribusi modal dan untuk keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sementara untuk kerugiannya itu ditanggung sesuai proporsi modalnya. Jadi ini untuk jawaban yang pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua itu disuruh menghitung pembagian keuntungan apabila nisbah bagi hasilnya berdasarkan yang pertama berdasarkan profit sharing. Jadi untuk menghitung profit sharing kita harus tahu dulu untuk pembagiannya Bapak Amin dan Bapak Komar. Tadi untuk Bapak Amin itu sebesar 25%, sedangkan untuk Bapak Komar itu 75%. Oke, kita tulis aja dulu Bapak Amin.
dan untuk 4,75%. Sedangkan untuk laba bersihnya tadi ada laba bersih sebesar 3 juta. Kita tulis sebesar 3 juta. Oke, karena kita sudah mengetahui laba bersihnya sebesar 3 juta, kita untuk Pak Amin itu 25%, maka kita harus mengalihkan 3 juta untuk laba bersihnya dikali dengan nisbah Pak Amin sebesar 25%. Maka hasilnya adalah 750.000. Untuk Pak Komar itu 75% dan laba bersihnya tadi 3 juta. Berarti kembali lagi seperti tadi, 3 juta dikali dengan 75% menjadi 2.250.000. Ini untuk jawaban yang kedua.